Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif Zainuddin dari kelompok 7. Dalam diskusi ini saya selaku menjadi moderator. Diskusi kali ini adalah keefektivitas proses pembelajaran di masa pandemi. Di awal pandemi, pemerintah memprioritaskan kesehatan karena pandemi ini sangat berbahaya bagi tubuh kita, apalagi untuk anak-anak yang daya tahan tubuhnya masih kurang kuat. Maka dari itu, pemerintah melakukan pembelajaran dari rumah. Dalam diskusi ini dibagi menjadi 2 kelompok, pro dan kontra. Untuk kelompok pro dipersilahkan menyampaikan argumennya. Menurut saya pembelajaran daring ini sangat menguntungkan dan aman untuk di masa pandemi ini. Karena kan sekolah dipindahkan ke rumah, jadi kita nggak perlu keluar rumah untuk mengurangi penularan COVID. Dan sebagai gantinya untuk uang bensin, kita uangnya digunakan untuk membeli kuota. Jadi efektif buat mengurangi penularannya saat ini. Gimana untuk tim kontra, setuju atau tidak? Saya ingin menyanggahan. Iya benar, hal tersebut efektif. Namun saya kurang setuju untuk hal tersebut dikarenakan Indonesia ini kan luas ya. Masyarakatnya itu bukan hanya dari golongan menengah ke atas, tapi juga ada golongan menengah ke bawah. Nah, jadi untuk masyarakat yang golongan menengah ke bawah itu merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kuota, dan juga yang belum memiliki handphone itu tidak bisa membeli handphone karena kekurangan biaya. Mungkin itu saja pendapat saya. Intinya kekurangan biaya ya untuk melakukan kuliah secara online. Bagaimana tim pro menghadapi masalah ini? Saya ingin menyanggah pendapat soal kekurangan biaya, karena dari pemerintah memberikan bantuan subsidi kota. Jadi untuk masalah biaya dan pembelian kota aman. Maksudnya aman itu bagaimana? Bisa dijelaskan lebih detail lagi? Aman maksudnya itu adanya bantuan yang diberikan sehingga siswa yang dari golongan menengah ke bawah bisa mengikuti pembelajaran daring dari kota yang diberikan pemerintah. Gimana untuk tim kontra, setuju atau tidak? Pendapat dari... Saya mau izin menyanggah. Iya, silakan. Saya mau izin menyanggah moderator atas pernyataan dari tim pro mengenai subsidi kuota yang telah diberikan oleh pemerintah. Ya, nyatanya realitanya subsidi kuota sampai saat ini belum diberikan oleh pemerintah ya. Dan yang boleh saya lihat dari informasi yang diberikan, jumlah kuota yang diberikan hanya sebesar 15 GB untuk mahasiswa. Nah, itu jelas sangat kurang ya untuk mengikuti setiap pembelajaran secara daring, khususnya selama 1 bulan, karena pemerintah hanya memberikan 15 GB selama 1 bulan. Ya, sekian dari tim kontra. Kembalikan.
Baik, terima kasih kepada tim kontra. Bagaimana kelompok pro? Apa setuju dengan pendapat dari tim kontra? Tadi tim kontra bilang kalau kuota yang diberikan pemerintah hanya 15 giga dan itu tidak cukup untuk melakukan kegiatan pembelajaran online selama sebulan. Bagaimana pendapat tim pro dengan masalah ini? Kita juga nggak bisa maksain ya kebijakan pemerintah. Apalah daya, cuman hanya metode yang kita lakukan, yang dapat kita lakukan demi tetap mengikuti materi pelajaran dan demi menghindari resiko tertularnya virus ini, ya kita cuman hanya bisa belajar dari secara daring ini. Jadi nggak mau kalau kita ngikutin bantuan pemerintah ya susah juga sih. Cuman cara ini yang buat mengurangi angka orang yang terjangkit virus ini ya cuma secara daring. Kita nggak bisa berharap aja sama bantuan pemerintah. Mau nggak mau kita juga harus tetap berusaha. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih tim pro atas argumennya. Gimana tim kontra? Setuju atau tidak dengan tim pro atas argumen yang diberikan tadi? Saya dari tim kontra sebenarnya kurang setuju ya, soalnya pandemi ini gimana ya, kita kan maksudnya kan program studi teknik mesin ya, jadi kalau menurut saya kayak kita emang harus banyak offline gitu loh, soalnya kayak praktikum, kayak praktek-praktek yang lain gitu lah, pasti kan harus offline ya. Kalau misalkan nggak offline kita pasti kurang nangkep gitu loh. Kayak kalau misalkan online nih kita cuma ngedengerin guru ngejelasin tanpa ngeliat langsung, itu kalau menurut saya kurang banget gitu loh. Apalagi untuk prodi teknik ya, teknik apapun kalau menurut saya itu kurang gitu loh. Jadinya saya sebenarnya lebih mendukung kuliah offline daripada online. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra. Berarti pembelajaran di rumah ini kurang efektif ya, untuk apalagi kita di pendidikan di prodi teknik mesin. Gimana tim pro? Setuju atau tidak atas pendapat yang diberikan tim kontra tadi? Jika terpaksa nih untuk tetap praktek di kampus gitu, kita secara baiknya ya jangan terlalu rame-rame ya, berkerumun gitu. Jadi kita juga di rumah bisa mempelajari bakat minatnya juga nih. Lebih banyak di rumah kita bisa apa ya, gali-gali bakat minat kita juga, nggak harus ke kampus gitu praktek. Jikalau misalkan kepepet karena tidak ada barang-barang gitu, ya mau nggak mau tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah sih. Terima kasih tim pro. Gimana tim kontra? Tadi kata tim pro bisa lebih mendalami ini. Izin menanggapi moderator. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan berita yang saya baca ya untuk waktu saat ini, mungkin efektivitas pembelajaran itu di awal pandemi mungkin awalnya efektif gitu, masih karena awal-awal. Namun semakin berjalannya waktu dan
semakin lamanya pemerintah menangani COVID ini, efektivitas itu mulai menurun gitu. Apalagi Menteri kita Nadiem ya bilang bahwasanya PJJ ini mengalami penurunan efektivitas karena tadi seperti teman saya sudah sampaikan, kepemilikan gawai dan kuota gitu. Karena kan tidak semua masyarakat memiliki gawai, apalagi yang mungkin ekonominya di bawah. Sedangkan pemerintah hanya memberikan bantuan berupa dana kuota gitu. Baik, terima kasih tim kontra atas argumennya. Bagaimana untuk tim pro? Apa ada yang tidak setuju atas pendapat tim kontra tadi? Kalau tidak setuju boleh sampaikan argumennya. Izin menanggapi. Ya memang untuk pembelajaran daring dan kota pemerintah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan selama sebulan. Tetapi mau tidak mau ini adalah langkah yang dipilih untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih tim pro. Bagaimana tim kontra atas pendapat yang diberikan tim pro tadi? Saya ingin menyanggah moderator. Jadi ini emang kita harus mengikuti kebijakan pemerintah ya demi mencegah kenaikan virus COVID-19 ini. Tapi kalau menurut saya kalau dari efektivitas belajar daring sama luring itu tuh ya lebih mendingan belajar luring gitu loh. Soalnya kayak kalau daring nih gak semua orang bisa membeli kayak alat-alat yang dibutuhkan langsung gitu loh. Soalnya kan gak semua orang mempunyai finansial yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari kota pemerintah juga walaupun hanya dikasih 15 giga selama sebulan, tapi kan banyak orang yang merasa itu kurang cukup dan dia tidak bisa membeli kota tambahan lagi. Itu kurang efektif yang kedua. Dan yang ketiga kalau menurut saya ya baik tadi kayak ya kita teknik gitu loh, kita harus banyak praktikum secara offline gitu loh biar kita lebih mengerti gitu. Soalnya jujur saya juga selama kuliah online ini saya kurang mengerti gitu apa yang dosen jelaskan gitu loh. Jadinya kalau menurut saya ya kita sebenarnya lebih efektif kuliah offline sih daripada kuliah online. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya tim pro, apa setuju dengan pendapat dari tim kontra? Mungkin kita semua juga lebih lebih senang luring ya. Tapi buat saat ini kita lebih baik di rumah dulu, ikut membantu menghentikan penyebaran virusnya, sekaligus tetap melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa adanya kontak langsung, biar kita bisa segera tatap muka. Jadi angka baiknya ya yang cara lebih efektif ya ikutin daring dulu, pembelajaran secara daring. Baik, terima kasih tim pro. Saya ingin tanya, bagaimana cara untuk pembelajaran di rumah itu bisa lebih efektif? Pada tim pro bisa dijawab.
Bagaimana kepada tim pro? Bagaimana cara meningkatkan keefektifan pembelajaran secara online di rumah? Bagaimana? Tolong tuh Adril di ini aja, Adril ngomong aja, nggak usah lewat chat ya. Langsung aja, santai aja. Untuk tim pro ya, agar tidak agar tidak membuat lama-lama kejenuhan untuk tim pro ya, untuk agar tidak terus-terusan membuat jenuh. Antara pendidik dan pengajar itu harus membuat sistem belajar menyenangkan, seperti game berbasis belajar berbasis game. Terima kasih kepada tim pro. Bagaimana tim kontra? Setuju atau tidak dengan pendapat jawaban dari pro? Saya ingin menyanggah. Kalau menurut saya sih hal itu kurang efektif juga sih. Soalnya juga yang namanya belajar daring itu kan jenuh. Terus fokus mahasiswa juga nggak 100% merhatiin dosen juga tuh. Mungkin ada yang karena terlalu jenuh jadi nggak merhatiin pelajarannya, jadinya pembelajaran itu tidak efektif gitu. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Kepada tim pro, apakah ada ingin disanggah atas pendapat? Kalau tidak ada, apa kita akhiri saja diskusi kali ini? Bagaimana? Mungkin diakhirin aja diskusi kali ini dan kita ambil kesimpulannya gitu. Baik. Berarti untuk kesimpulan keefektifan pembelajaran online secara daring di rumah, menurut kelompok kontra tadi kurang efektif karena kita mahasiswa dari pendidikan teknik terutama ya tidak bisa praktek, dan biaya untuk membeli peralatan itu juga mahal. Sedangkan dari tim pro tadi setuju karena dapat mengurangi angka positif dari dampak pandemi ini. Cukup sekian kesimpulan yang saya berikan. Terima kasih untuk diskusi kali ini. Saya selaku moderator, saya tutup diskusi kali ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.